Halo Sobat Lentera, senang sekali. Hari ini saya Riki Kurniawan kembali menyapa Anda di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Dan hari ini kita akan mengangkat tema mengenai maraknya kasus bullying di dunia pendidikan yang ternyata masih belum usai. Kita tahu bahwa kasus bullying di dunia pendidikan rupanya masih belum berhenti di Indonesia dan beberapa kasus bullying di sekolah masih sering kita dengar. Di Surabaya sendiri mungkin masih segar ingatan kita tentang kasus bullying yang ada di beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini, seperti apa Komisi D DPRD Kota Surabaya melihat langkah efektif ke depannya untuk mencegah kasus bullying supaya tidak terjadi kembali di Kota Surabaya. Sudah bersama dengan saya, Bapak Abdul Goni, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Goni? Alhamdulillah Nampak sehat. masih segar di bulan puasa, Pak. Ya ini akibat berpuasa kita jadi sehat. Akibat berpuasa jadi sehat. Harus, Pak. Ya. Karena begini Pak Goni, di Surabaya beberapa waktu lalu ini kan keadaannya tidak sehat begitu ya. Ada banyak sekali bullying di sekolah begitu. Sekarang nampaknya keadaannya sudah cukup terkendali, tapi dari data yang Pak Goni dapatkan sendiri, sebenarnya kasus bullying ini apakah mengalami penurunan atau justru mengalami peningkatan, Pak Goni? Ya, dari kacamata yang ada dan beberapa hal mungkin kan ada yang perlu kita expose sehingga ini menjadi edukasi dari angka bullying tadi, kenakalan remaja tadi. Jadi kita harus mengevaluasi secara keseluruhan nantinya langkah-langkah apa yang diambil oleh teman-teman dinas pendidikan dalam rangka menurunkan angka kenakalan remaja itu sendiri. Contoh kasus tempo hari yang lalu itu ada dari SDN Gading, ada anak yang nama yang bersangkutan ini dalam artian setelah dilakukan psikolog dan dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan memiliki perubahan perilaku, yakni hiperaktif yang luar biasa. Nah, kadangkala pihak-pihak dari lembaga pendidikan termasuk dinas itu tidak siap menghadapi itu semua. Nah, maka dari itu saya berharap nantinya ke depannya dinas pendidikan harus siap menyambut dengan baik dan juga harus berkolaborasi dengan DP3 APBKB. Lah, terus juga teman-teman dari aparat penegak hukum untuk terus mensosialisasikan secara keseluruhan baik terhadap anak-anak dalam bentuk materi ajar dan itu bisa ditangkap oleh anak-anak, juga termasuk terhadap orang tua. Karena kita ketahui bersama tanggung jawab ini semua itu kan di dalam kegiatan belajar kan cuman hanya beberapa jam. Selebihnya kan itu kan di lingkungan orang tua dan lingkungan sekitar. Lah kalau dari aspek itu tidak mendukung, bagaimana tumbuh kembang anak ini bisa menjadi lebih baik? Itu yang kita harus pastikan terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau dari data yang diterima oleh Pak Goni sendiri, sebenarnya kalau untuk sekolah, lokasi sekolah yang rawan terjadi perundungan ini ada di lingkungan mana Pak? SDK atau justru SMPK begitu? Ya, kita bisa melihat tumbuh kemarin itu ada SMP dan ada SD. Jadi kadang orang tua tidak menyikapi secara keseluruhan bagaimana tumbuh kembang anak ini berjalan dengan baik ataukah tidak. Lah, kadang pemahaman orang tua itu dalam menjaga dan merawat anaknya, ini pola asuh. Contoh kasus yang sebelumnya tempo hari yang lalu yang sempat ramai kan yakni namanya CH, ya kan? Jadi yang bersangkutan itu mohon maaf di dalam tumbuh kembang anak itu mengalami tindakan-tindakan kekerasan sehingga itu menjadi trauma tersendiri. Jadi coba bayangkan yang tubuhnya gempal, terus habis itu melaporkan 6 orang anak dia melakukan bullying dan sebagainya karena ya pengaruh teknologi ini harus disikapi secara positif. Jadi orang tua sekarang tidak boleh acuh tak acuh dalam hal tumbuh kembang anak. Lah kalau acuh tak acuh, waduh sangat mengkhawatirkan. Makanya saya berharap nantinya orang tua itu juga ikut terlibat langsung. Karena kan di sekolah cuma berapa jam. Itu tadi. Hal-hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu yang pertama faktor utama adalah orang tua.
Betul. Dan yang kedua adalah sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan. Makanya penting dia berteman dengan siapa, harus dipantau secara betul. Kalau enggak seperti itu kacau. Lah, saya mengibaratkan seperti saya pada waktu masa kecil. Sempat tanya orang tua saya itu begitu nakalnya mungkin. Kalau main kelereng itu mesti nakalan ya, juara kan gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat saya menempa ilmu di dalam dunia keagamaan sehingga mengerti bagaimana cara berbakti kepada orang tua, bagaimana kita harus bermanfaat di lingkungan sekitar. Itu harus ditanamkan nilai-nilai seperti itu. Makanya saya berharap nanti Dinas Pendidikan kan sekolah SD itu kan 6 tahun. Betul. Saya berharap bukan hanya transfer knowledge saja, tapi transfer value itu harus dikedepankan. Jadi yang diutamakan itu membentuk karakter anak selama 6 tahun ini harus didrill dengan baik. Lah pasca itu dilanjutkan, tapi bakat-bakat itu sudah ditata demikian rupa. Itu harus ditata betul. Tapi sejauh ini Pak Goni, langkah-langkah preventif untuk pencegahan kasus bullying mungkin sudah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari stakeholder terkait sampai dengan mungkin orang tua begitu ya. Tapi apakah yang perlu dievaluasi dari langkah-langkah preventif yang sudah dilakukan Pak Goni? Ya, evaluasinya ini contoh. Ini kan lagi-lagi ada perubahan kebijakan dari pemerintahan pusat di bidang pendidikan. Ya, ini diantaranya jalur zonasi kan itu ditutup. Betul. Sementara dia kan harusnya anak ini yang memiliki kelainan khusus ini kan harus dalam artian itu dibedakan. Tidak bisa dicampur adukkan. Lah ketika sudah dicampur adukan, wah ini pasti yang dibully-bully muncul-muncul seperti itu. Ya. Lah, contoh kasus yang tempo hari yang lalu. Ketika kita lacak ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Loh, kenapa sementara sekolah tidak siap? Guru yang mengajari dengan kemampuan anak yang memiliki spesifikasi seperti itu tidak ada. Kan kacau juga nanti malah. Maka dari itu, dari proses awal itu rekam peserta itu harus terpotret dengan detail. Kalau tidak terpotret dengan detail, ya ini bahaya juga. Akhirnya apa? Mereka itu berkumpul dengan anak-anak yang mohon maaf kurang lebih normal dari mereka, terus yang bersangkutan di bawah normalan itu sehingga terjadilah proses perundungan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Lah di lain sisi juga keterlibatan orang tua itu penting terhadap pola asuh. Bagaimana pemerintah ini juga memberikan guidance juga memberikan pola asuh yang benar seperti apa. Jangan sampai kayak kasusnya CH itu orang tuanya mohon maaf dalam tanda kutip kelihatan acuh tak acuh. Sehingga itu akan membuat si anak akan semakin kasihan begitu ya untuk proses sosialisasinya. Ya, betul. Sehingga tumbuh kembang anak pasti berpengaruh. Ya. Baik Pak Goni, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi sebuah TV streaming yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, dan mencerdaskan. Lentera TV, inspirasi perubahan. Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya, Bapak Abdul Goni, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak Goni, kita bahas kembali terkait dengan Dinas Pendidikan tadi yang sempat disinggung oleh Pak Goni, yang seharusnya mungkin menerapkan langkah-langkah preventif untuk memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal gitu ya, sehingga tidak terjadi perundungan terutama kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi sejauh ini Pak Goni melihat bagaimana komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan sekolah, Dinas Pendidikan dengan orang tua, atau dengan rekan-rekan dari Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri, apakah sudah cukup efektif Pak untuk segi komunikasinya? Ya, jadi kalau dilihat dengan munculnya seperti ini, kan kita harus bisa melihat sejauh mana efektivitas itu bisa terjalin. Lah kalau ini dikatakan lebih efektif, berarti kan sudah ada proses sebelumnya. Lah kalau ini tidak efektif, berarti kan belum ada proses. Lah maka dari itu kita akan pantau sebagai tupoksi kita, sehingga paling tidak sematan kepada Kota Surabaya sebagai kota layak anak ini benar-benar dibumikan secara utuh. Itu yang kita harapkan. Jadi humble terhadap anak, familiar terhadap anak sebagai sematan kota layak anak baik skala nasional maupun internasional. Nah ini kan menjadi catatan buat kita agar kita mengevaluasi bersama-sama. Makanya saya berharap tolong nanti coba didiskusikan dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah pun juga harus tertransformasikan dan terinfokan kepada orang tua. Nah kalau semisal pihak sekolah sudah melakukan seperti ini Pak, bagus seperti ini, tapi tidak terinfo dengan baik, orang tua tidak mendukung dan lain sebagainya, ya mohon maaf besok berbenturan, kacau juga. Ya kan, apa yang didapat, kadang anak ini lebih nyaman di sekolah, tapi tidak nyaman di rumah, sehingga dia berteman, kan paling tidak itu kan harus dipantau. Jangan sampai itu yang terjadi, itu yang kita harapkan betul sebenarnya. Dan dengan adanya kasus bullying yang mungkin masih terjadi di Kota Surabaya, Pak Goni, sebenarnya apa yang bisa Pak Goni tangkap dari keresahan dari Dinas Pendidikan atau kesulitan terbesar apa yang sedang mereka hadapi sehingga dalam penanganan kasus bullying ini masih terkesan kurang efektif begitu, Pak Goni? Ya, satu, kadangkala dulu di era saya, di era kami ini, ketika mohon maaf ya, ketika pendidik itu melakukan tindakan dalam tanda kutip agak sedikit keras, itu tidak kami laporkan ke kepolisian. Tapi saat ini itu kan ada aturan hukum yang ketika mau melakukan seperti itu, waduh, guru-guru juga takut. Sehingga tugas mereka itu hanya fokus ke wilayah-wilayah yang notabene ya knowledge tadi, pengetahuan. Makanya ya udah yang penting target ini, maksud kita itu ya pedulikan mereka seperti anak sendiri. Sayangi mereka seperti anak sendiri. Lah ketika tumbuh kembang rasa sayang itu muncul, pasti akan anak ini merasa nyaman dan sebagainya. Terus dilihat perkembangannya bagaimana. Fungsi BP itu di sekolah kadang ya tidak seberapa optimal. Makanya saya bilang kayak ibarat kita ini masuk rumah sakit. Ya kan, semua didiagnosa dulu. Kan dilihat, ini anak ini agak sedikit gimana, harus bagaimana. Dan belum lagi semisal, nggak boleh anak ini diturunkan turun kelas.
Tapi kan harus berlanjut. Jadi kemampuan anak yang bersangkutan ini masih terus saja berlanjut. Sehingga proses pembeda ini yang menjadi cibiran, menjadi bahan untuk dilakukan bullying tadi. Iya. Itu yang kita harap. Makanya saya berharap nantinya selama di SD itu kan hampir 6 tahun tuh. Jangan bekali mereka dengan kemampuan karakter buildingnya. Jadi pembentukan karakter anak itu harus ditata betul. Sehingga nanti anak itu digodok selama 6 tahun itu, dia mau dibikin seperti apa. Itu yang kita harapkan. Laporan orang tua, lingkungan ini juga penting. Itu yang kita harapkan. Tapi apakah perlu menambahkan guru BK untuk setiap sekolah, Pak Goni? Mengingat setiap sekolah mungkin punya rombel yang cukup banyak begitu ya, dengan rasio guru BK yang hanya kadang satu tingkat, misalkan kelas 7 begitu, hanya satu guru BK begitu. Perlukah menambah guru BK? Ya sejauh ini bukan hanya persoalan guru BK, kita kan memang kekurangan guru. Ya kan, kekurangan guru dalam konteks ini. Contoh P3K dari apa itu, pusat saya sampai sekarang belum jelas-jelas. Ya. Lah maka dari itu kita berharap ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota juga ikut, paling tidak itu mendorong. Sehingga jangan sampai yang menjadi penyebab ini ada beberapa indikasi semisal, gurunya kurang optimal, berarti gurunya kan harus ditambah. Apa yang menjadi penyebab ini semua? Padahal setiap tahunnya itu angka peserta didik itu naik dan sebagainya. Terus makanya harus disiapkan betul. Jadi bukan hanya ego sektoral kelembagaan yang diutamakan. Makanya kita berharap ya baik dari pusat maupun apapun ya harus ikut terlibat. Ya. Contoh saat ini kita ini hampir kekurangan guru loh. Ribuan guru kita masih kurang. Dengan jumlah peserta didik itu sekian ribu. Itu. Ya. Makanya kan ya kita bisa optimal. Makanya kalau kita bisa melihat, kita bisa evaluasi lebih lanjut, ya ayo kita tata bersama-sama agar pembangunan di kota Surabaya ini di bidang pendidikan itu benar-benar tertata secara utuh. Iya. Dan mungkin banyak orang tua juga Pak Goni yang masih belum menyadari atau belum memahami sebenarnya mekanisme dari penanganan kasus bullying di sekolah-sekolah Surabaya itu seperti apa Pak Goni, sehingga ketika anak mereka menerima perundungan begitu mereka bisa leluasa untuk melapor dan lain sebagainya. Mekanismenya seperti apa Pak Goni? Ya kadang itu kan anak itu nggak terbuka kepada orang tua karena mungkin takut dimarahi dan sebagainya. Terus kenapa kadang, makanya tadi itu pihak pemerintah kota melalui DP3 BPKB kan harus memberikan sosialisasi terkait dengan materi ajar bagaimana pola asuh yang baik dan benar. Kadangkala orang tua itu bisa menjadi kawan, menjadi sahabat, kadangkala juga bisa menjadi orang tua. Ya seyoginya harus seperti itu. Ya. Nah, kalau itu tidak terjaga dan terjaga dengan betul, maka anak akan, mohon maaf, akan mengalami satu tadi, minder dan lain sebagainya. Anak ini menjadi pendiam. Karena apa? Lingkungannya tidak mendukung terkait dengan tumbuh kembang anak itu tadi. Itu yang kita harapkan. Jadi sangat kompleks. Tidak bisa hanya satu benang saja yang diurai begitu Pak Goni ya. Baik Pak Goni, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita hari ini dan jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
perkembangan informasi melalui digitalisasi media. Kami menginisiasi Sebuah TV streaming yang bisa diakses Kapan saja dan di mana saja. Dan mencerdaskan. Lentera Lentera TV, TV, inspirasi perubahan. Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya Bapak Abdul Goni, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak Goni, kembali kita sambung perbincangan kita terkait dengan kasus bullying yang masih terjadi di sekolah. Sebenarnya Pak Goni, ketika pelaporan sudah masuk begitu, mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari banyak orang tua begitu. Sebenarnya ada tidak jaminan untuk perlindungan korban perundungan, Pak Goni? Ya, sejauh ini kan kita ini kan equality before the law, sama di mata hukum. Tapi kadang orang tua tidak paham terkait dengan peradilan anak. Makanya ini harus disosialisasikan secara komprehensif, secara menyeluruh, secara general kepada orang tua maupun juga termasuk anak-anak. Di mana anak ini harus paham betul mana yang salah dan mana yang benar. Sehingga hal-hal yang tadi itu tidak terjadi lagi. Contoh nih, anak ini sudah biasa tapi orang tuanya karena merasa akhirnya proses tetap hukum, dikit-dikit dukung, ya kan, dikit-dikit dukung karena ini Pak sudah keterlaluan macam apapun. Lah ini kan kasihan terhadap anak tadi. Efeknya kemana? Efeknya nanti masa depan anak, ya kan? Ya kita juga tahu kalau kita ini berkaitan dengan hukum, dampaknya seperti ini, ada sebuah trauma psikis yang luar biasa. Lah maka dari itu kita berharap melalui Dinas Pendidikan nanti, melalui komite-komite, nanti melalui event-event FGD dan sebagainya, tolong sosialisasikan materi tadi, perihal persoalan pola asuh yang benar, perihal persoalan peradilan anak, dan apakah anak ini bisa diproses secara hukum, dan lain sebagainya. Terus langkah-langkah tindakan preventifnya seperti apa. Saya pikir dengan cara-cara seperti itu bisa menurunkan angka kenakalan remaja tadi. Ya. Itu yang kita harapkan. Dan sejauh ini selain yang Pak Goni sebutkan tadi begitu, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya perundungan, Pak Goni? Ya, kita sering kali selama kita temu sama warga, ya pendidikan itu kan harus dimulai dari orang tua. Orang tuanya baik, ya pasti anaknya paling tidak itu akan bisa menjadi baik. Jadi kan mungkin ada sedikit kasus ya, walaupun orang tuanya baik tapi anaknya tambah tidak baik itu kan ya banyak, tapi ada beberapa faktor ikan. Lah maka dari itu ya kita melalui Komisi D, melalui kewenangan ya kita himbau kepada Dinas Pendidikan maupun DPD KPKP untuk terus gencar mensosialisasikan. Kan semisal DPDKA kan punya itu puspaka dan sebagainya di tingkatan RW dan masing-masing. Ya jangan hanya diem nunggu bola saja, ya jemput bola dong. Di melalui mana, dan rata-rata mereka itu kan problemnya itu kan karena faktor ekonomi, karena faktor ekonomi yang tidak tertata sehingga anak terlupakan dan sebagainya. Nah maka dari itu kan ini sebenarnya penanganannya kan bukan hanya di Dinas Pendidikan, ada di Dinas dan sebagainya. Jadi maka dari itu ujung tombak yang terdepan RW maupun RT, kita berharap bisa menciptakan lingkungan yang positif sehingga karena lingkungan yang positif ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Itu yang kita harapkan. Tapi sejauh ini anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk program penanggulangan bullying ini
berapa Pak Goni? Dan apakah itu sudah cukup efektifkah untuk pencegahan bullying? Loh, jadi kita ini kan dalam artian sesuai dengan amanat mandatory spending itu pendidikan ya, itu kan 20% minimal loh, minimal 20%. Tapi kan bukan hanya di dinas pendidikan saja, tapi ada aspek yang menyeluruh. Contoh di P3BKB, saya melihat postur anggarannya kok kecil, terkait karena dia punya andil dalam rangka membentuk keluarga yang baik seperti apa. Saya bilang kan tempo hari yang lalu, tolong jangan sampai masalah ini viral dulu baru ditangani. Kita harus melakukan tindakan preventif. Apa yang harus dilakukan? Contoh, kasus-kasus perceraian yang ada di pengadilan agama itu kan juga tinggi. Coba dicek dong, bagaimana anak-anak mereka itu yang kita harapkan. Nah, kalau itu tidak tertata dengan baik dan itu kalau tidak secepatnya dikelola masalah itu dengan baik, ya kita khawatir apa yang diutarakan tadi oleh jenengan, waduh, itu bisa menjadi bahaya tersendiri juga. Itu. Ya, dan ke depan langkah-langkah konkret Pak Goni yang akan dilakukan oleh rekan-rekan dari Komisi D DPRD Kota Surabaya dalam rangka pencegahan bullying ini nantinya akan seperti apa Pak Goni? Ya, kita berharap nih, ini kan bulan Ramadan. Kita berharap dari bulan Ramadan ini paling tidak semuanya kan juga libur. Tapi kan ada kegiatan-kegiatan apa itu kerohanian, sehingga kita berharap nanti ada efek yang luar biasa terkait dengan pribadi anak. Jadi tadi saya di Dinas Pendidikan dia menceritakan banyak hal dalam kegiatan bulan Ramadan ini. Kita berharap bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga paling tidak bisa merubah anak itu menjadi lebih baik, mentalnya semakin kuat, ya kan? Orang tuanya pun juga harus diimbau juga, paling tidak diberitahu. Ketika ini sudah ditata sedemikian baik di sekolah, sementara di luar sekolah, baik di lingkungan keluarga, ini tidak ada keberlanjutan, ya kan tidak make sense. Itu seperti itu. Dan selain berkurangnya kasus bullying, Pak Goni, sebenarnya indikator keberhasilan dari sebuah mutu pendidikan bisa sukses itu seperti apa Pak Goni? Ya, tujuan pendidikan itu kan jelas. Kan memanusiakan manusia. Jadi ada perubahan perilaku. Jadi yang tidak baik jadi yang baik. Nah, kalau pendidikan itu terus sudah dilakukan pendidikan terus itu hasilnya outputnya tidak baik, berarti kan ada yang salah ini. Ya kan begitu. Betul. Nah, itu menjadi evaluasi bersama nanti. Dan mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya, Pak Goni, ataupun kepada masyarakat Kota Surabaya supaya pencegahan kasus bullying ini bisa selaras, peran orang tua, peran dari pemerintah Kota Surabaya dan dinas-dinas terkait bisa selaras untuk mencegah bullying agar tidak terjadi di Kota Surabaya. Monggo Pak Goni. Ya, membangun kota ini di bidang pendidikan itu tidak mudah. Maka diperlukan kolaborasi yang aktif antara pemerintah kota, masyarakat, juga lingkungan sekitar. Lah, maka dari itu mari kita ciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang positif, karena ini menjadi medan pembelajaran buat anak-anak kita, karena generasi muda ini subhanun yaum rijalul ghad, generasi untuk penerus pemimpin selanjutnya. Lah, maka dari itu kita berharap kota layak anak yang disematkan di Kota Surabaya ini benar-benar secara kafah, secara konkret kita ini menjadi kota yang layak anak betul. Itu yang kita harapkan. Maka dari itu sebagai orang tua kita berharap Kita berharap orang tua tidak menutup kemungkinan acuh tak acuh terhadap anak, tumbuh kembang anak. Harus peduli betul. Cari informasi baik melalui teknologi, melalui informasi apapun, bagaimana mengajari anak ini menjadi lebih baik lagi. Karena memang lebih besar peran andil orang tua dalam rangka membentuk karakter anak. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Ya, dengan kolaborasi yang baik kita berharap bahwa kasus bullying di Kota Surabaya segera berhenti, begitu ya, sehingga tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi. Pak Abdul Goni, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, terima kasih banyak atas waktunya Pak Goni. Dan terima kasih juga untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Saya Riki Kurniawan pamit undur diri, sampai jumpa.